Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salwasita Ginanjar dari kelas 1D dengan NPM 6532596 dan teman saya Kalisa Nariswari dari kelas 1D dengan NPM 6532540 dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi binominal. Nah, distribusi binominal ini merupakan salah satu jenis distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu kejadian dalam sejumlah percobaan yang dilakukan secara berulang. Nah, distribusi ini digunakan ketika setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu antara berhasil ataupun gagal. Nah, dalam statistika, distribusi binominal ini membantu menggambarkan peluang banyaknya keberhasilan yang mungkin terjadi dari sejumlah percobaan tertentu. Nah, oleh karena itu, distribusi binominal ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, industri, kesehatan, juga logistik. Lalu, ciri-ciri distribusi binominal yaitu suatu percobaan dapat dikatakan mengikuti distribusi binominal apabila memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama yaitu jumlah percobaannya tetap atau N itu tetap, banyaknya percobaan yang telah ditentukan sejak awal dan tidak berubah selama proses berlangsung. Lalu yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan yaitu antara gagal dan juga berhasil. Nah, yang ketiga, peluang keberhasilan pada setiap percobaan selalu tetap atau peluang itu dikategorikan menjadi P. Nah, nilai peluang tersebut berhasil tidak berubah dari satu percobaan ke percobaan lainnya sehingga masih pada angka yang sama. Lalu, yang keempat ada setiap percobaan bersifat independen, artinya hasil pada satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Nah, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka percobaan tersebut tidak dapat dianalisis menggunakan distribusi binominal. Nah, kita lanjut ke komponen distribusi binomial. Nah, dalam distribusi binomial ini ada beberapa komponen penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada N, yaitu jumlah percobaan, yaitu banyaknya percobaan yang dilakukan. Yang kedua itu ada X, itu jumlah keberhasilan, yaitu banyaknya hasil yang dilakukan yang dianggap berhasil. Yang ketiga itu ada P, peluang keberhasilan, di mana peluang terjadinya keberhasilan pada setiap percobaan. Nah, yang terakhir itu ada Q, yaitu peluang kegagalan atau peluang tidak terjadinya keberhasilan dengan nilai Q sama dengan 1 dikurangi P. Nah, dalam keempat komponen tersebut itu dapat digunakan untuk menentukan peluang suatu terjadinya dalam distribusi binomial. Sifat-sifat distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada nilai peluang selalu ada berada di antara 0 sampai 1. Nah, jumlah seluruh peluang dari semua kemungkinan hasil sama dengan 1. Nilai peluang dipengaruhi oleh jumlah P. Nah, yang ketiga itu semakin besar jumlah percobaan, bentuk distribusi binomial akan semakin mendekati distribusi normal, terutamanya jika nilai peluang keberhasilan tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari distribusi binomial ini. Distribusi binomial memiliki beberapa kelebihan, antara lain mudah digunakan untuk menghitung peluang kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu gagal ataupun berhasil. Lalu banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti penelitian, pengendalian kualitas, pendidikan, bisnis, kesehatan, dan juga logistik. Lalu membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan peluang yang dapat diperoleh. Misal peluangnya lebih besar, nanti kita akan lebih pilih keputusan yang lebih besar itu. Lalu yang terakhir menjadi dasar dalam mempelajari distribusi peluang lainnya. Jadi ini tuh awal dari distribusi-distribusi lainnya. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dari distribusi binomial ini. Nah, meskipun banyak digunakan, distribusi binomial ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya dapat digunakan jika percobaan memenuhi seluruh syarat distribusi binomial. Lalu tidak dapat digunakan apabila peluang keberhasilan berubah pada setiap percobaan. Lalu tidak sesuai digunakan jika hasil percobaan saling tergantung atau tidak independen. Dan yang terakhir tidak dapat digunakan apabila hasil percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan. Oke, dilanjut dengan penerapan distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini banyak memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Nah, antara lain yang pertama itu ada menghitung peluang produk yang memenuhi atau tidak memenuhi standar kualitas.
Yang kedua itu ada menentukan peluang keberhasilan suatu proses produksi. Yang ketiga itu ada menganalisis tingkat kelulusan peserta ujian. Yang keempat itu menghitung keberhasilan promosi atau pemasaran dalam suatu produk. Yang kelima itu ada menganalisis peluang pelanggan melakukan pembelian. Oke, yang terakhir itu biasanya digunakan dalam bidang logistik untuk pengendalian kualitas barang, pemeriksaan produk, dan evaluasi tingkat keberhasilan proses distribusinya. Nah, selanjutnya kita akan ke rumus distribusi binomial. Nah, peluang dalam distribusi binomial itu dihitung menggunakan rumus seperti berikut, yaitu P dalam kurung X sama dengan X, atau peluang memperoleh X keberhasilan sama dengan N kombinasi X, yaitu N adalah jumlah percobaan dan X juga adalah jumlah keberhasilan, lalu P pangkat X, yaitu P peluang keberhasilan dan X tadi jumlah keberhasilan, lalu Q pangkat N kurang X, yaitu Q peluang gagal dan N yaitu jumlah percobaan. Nah, untuk yang tadi N kombinasi X, yaitu kombinasi banyaknya cara memilih X keberhasilan dari N percobaan. Lalu untuk peluang tadi, peluang gagal itu dihitungnya dengan cara 1 dikurangi P, yaitu hasilnya sama dengan Q. Oke, untuk kesimpulannya yaitu distribusi binomial merupakan distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang banyaknya keberhasilan dalam suatu jumlah percobaan yang memenuhi syarat tertentu. Nah, distribusi ini memiliki 4 syarat utama, yaitu jumlah percobaan tetap, hasil hanya 2 kemungkinan, yaitu gagal dan berhasil. Yang ketiga itu peluang keberhasilan tetap dan setiap percobaan saling independen. Nah, dengan memahami konsep komponen, sifat, serta penerapannya, distribusi binomial menjadi salah satu materi penting dalam statistika. Nah, teman-teman, sebelum kita berlanjut ke soal latihan, sebelumnya kita bisa ingat-ingat kembali atau kilas kembali tentang rumus distribusi binominal. Rumus distribusi binominal yaitu adalah P dalam kurung X sama dengan X, lalu sama dengan dalam kurung N X dalam kurung P akar X dalam kurung 1 kurang P per pangkat N kurang X, yang dimana P dalam kurung X sama dengan X yaitu adalah peluang memperoleh X atau keberhasilan. Lalu untuk yang N di sini yaitu banyaknya percobaan yang kita coba. Lalu untuk X yang di bawah sini yaitu banyaknya keberhasilan yang kita inginkan, sama dengan X kecil yang di sini yaitu sama dengan peluang. Untuk P di sini adalah peluang berhasilnya kita melakukan si percobaan tersebut. Lalu untuk 1 dikurangi P adalah peluang gagal, karena jika ada peluang keberhasilan maka di sisi lain akan ada peluang keberhasilan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 1 itu ada sebuah perusahaan memproduksi lampu LED. Berdasarkan data pengendalian kualitas, diketahui bahwa peluang sebuah lampu mengalami cacat produksi adalah 10%. Nah, seorang petugas quality control mengambil 5 lampu secara acak dari hasil produksi. Hari itu diperiksa. Nah, pertanyaannya itu hitunglah bahwa terdapat tepat 2 lampu yang cacat di antara 5 lampu. Nah, untuk menjawab itu kita menggunakan rumus distribusi binomial ini. Oke, ini ada N, yaitu banyaknya percobaan itu ada 5, peluang cacatnya itu ada 0,10, untuk peluang tidak cacatnya itu ada 1 dikurangi 0,10 yaitu 0,90, yaitu X ada peluang yang kita cari pada cacatnya itu ada X sama dengan
Oke, di sini ada itu kombinasi, itu 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorisasi dibagi 2 faktorisasi dalam kurung 5 dibagi 2 faktorisasi sama dengan itu ada 5 faktorisasi dibagi 2 faktorisasi 3 faktorisasi sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke hitung masing-masing bagian. Hitung masing-masing bagian, ini ada dalam kurung 0,10 pangkat 2 yaitu hasilnya 0,01 untuk 0,90 pangkat 3 sama dengan itu hasilnya 0,729. Oke, selanjutnya yang terakhir ada P X dikurangi 2. Kita lanjut yang terakhir itu ada P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 10 dikurangi 10 dikali 0,01 dikali 0,0,1 hasil akhirnya itu ada P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 10 dikali 0,01 dikali 0,729 yaitu P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 0,0729. Jadi kesimpulannya dari ini adalah peluang bahwa dari 5 lampu yang diperiksa terdapat dua lampu yang cacat, produksi adalah 0,0729 atau sekitar 7,29%. Selanjutnya, setelah tadi pemaparan tentang rumus distribusi binominal, selanjutnya kita akan ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua yaitu seorang siswa mengikuti ujian pilihan ganda yang terdiri dari 8 soal berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Peluang siswa menjawab benar pada setiap soal adalah 0,8. Diasumsikan bahwa jawaban pada setiap soal bersifat saling bebas atau tidak terikat. Nah, hitunglah peluang bahwa siswa menjawab tepat 6 soal dengan benar. Nah, selanjutnya sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengetahui dulu nih apa saja yang akan kita hitung nanti. Yaitu yang pertama ada M ya, atau banyaknya soal. Tadi sudah disebutkan bahwa M itu adalah sebanyak 8 soal. Lalu yang kedua ada P atau peluang. Peluang untuk menjawab benar tadi sudah diterapkan di soal yaitu sebanyak 0,80. Lalu selanjutnya ada Q yaitu peluang menjawab salah. Untuk Q yaitu sebesar 0,20. Dan yang terakhir ada X yaitu banyaknya jawaban benar yang dicari yaitu sebanyak 6 seperti yang tadi diterapkan dalam soal. Lalu yang ditanyakan berapakah peluang siswa menjawab tepat 6 soal dengan benar dari 8 soal tersebut. Nah, karena tadi sudah ditulis ada rumus distribusi binominal yaitu kita masukkan yang diketahui tadi sini ke dalam rumus di atas ini. Bisa kita tulis bahwa P dalam kurung X sama dengan 6 sama dengan 8 kombinasi 6 dalam kurung 0,80 pangkat 6 dalam kurung 0,20 pangkat 2. Nah, jika kita sudah memasukkan diketahui ini ke dalam rumus yang di atas, kita tinggal menghitung kombinasinya, yaitu
faktorisasi dan 2 faktorisasi. Untuk hasil dari 8 kombinasi 6 yang difaktorisasi 8 faktorisasi dan 6 faktorisasi juga 2 faktorisasi, yaitu hasilnya 28. Setelah itu kombinasi yang kita perlukan yaitu menghitung pangkat peluang, yaitu yang ada di sini 0,80 pangkat 6 dan juga 0,20 pangkat 2, yaitu tinggal kita masukkan dalam kurung 0,80 pangkat 6, yaitu hasilnya adalah 0,26214. Lalu untuk yang kedua yaitu 0,20 pangkat 2 dengan hasil 0,04. Nah, kita sudah mendapatkan dua hasil, yaitu dari perhitungan kombinasi dan juga perhitungan peluang. Lalu kemudian kita tinggal menghitung angka-angka yang sudah ada di sini, yaitu P dalam kurung X sama dengan 6 sama dengan 28 dikali, kita masukkan angka yang pertama 0,80 ini dikali 0,26214 dikali, masukkan juga hasil dari perhitungan pangkat peluang ini, yaitu dikali 0,04. Nah, kita turunkan ke bawah, yaitu hasilnya menjadi P sama dalam kurung X sama dengan 6 dalam kurung sama dengan 28. Nah, kita tinggal mengkalikan hasil ini 0,262144 dikali 0,04, yaitu hasilnya adalah 28 dikali 0,01048576. Lalu kita turunkan lagi jawaban ini, tinggal menghitung 28 kali 0,01048576 ini, yaitu P dalam kurung X sama dengan 6 sama dengan 0,2936. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari 28 dikali hasil dari hitung pangkat peluang, teman-teman. Selanjutnya, interpretasi dari hasil perhitungan ini, yaitu hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang seseorang atau seorang siswa yang tadi kita sudah sebutkan di dalam soal yang memiliki kemungkinan benar sebesar 80% untuk memperoleh tepat 6 jawaban benar dari 8 soal, yaitu adalah sekitar 29,36%. Nah, nilai ini itu termasuk cukup besar karena peluang menjawab benar pada setiap soal juga cukup tinggi. Nah, karena di sini sebelum kita tutup 0,2936 jika diubah ke dalam persentase yaitu menjadi 29,36%. Karena yang namanya persen itu ada koma di dua angka terakhir yang menunjukkan bahwa itu 100. Nah, jadi kesimpulan dari soal pertama dan juga kedua ini yaitu distribusi probabilitas binominal itu digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian yang terdiri dari hasil sejumlah percobaan dengan dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Nah, pada latihan di atas diperoleh bahwa pada soal pertama peluang tepat terdapat 2 lampu, cacat dari 5 lampu adalah 0,0729 yaitu sebanyak 7,29%. Lalu pada soal kedua peluang siswa menjawab tepat 6 soal dari 8 soal yaitu sebanyak 0,2936 atau sebesar 29,36%. Nah, melalui contoh-contoh tersebut dapat dipahami oleh teman-teman bahwa distribusi binominal ini sangat penting dan juga sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pengendalian kualitas produk, pendidikan, kesehatan, dan penelitian karena dapat digunakan untuk memperkirakan peluang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan data probabilitas yang kita ketahui. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang distribusi binomial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.